Saudara Mutiara Iman yang berbahagia, masih bersama kami dalam program Mutiara Iman, masih dalam pembahasan mengenai fenomena dekadensi moral. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya, Pak. Apa saja sih upaya untuk menguatkan nilai moral keagamaan di era pesatnya arus globalisasi ini? Baik, Saudara Mutiara Iman yang dirahmati Allah SWT, berkaitan dengan upaya bagaimana agar moral kita kembali lagi ke moral yang baik ya. Pada fenomena dekadensi moral ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi yang pertama adalah ibda' binafsik. Apa itu artinya? Mulailah dari diri sendiri ya. Jadi mulai dari diri kita upayakan kita ini menjadi agen dalam melakukan ataupun menjadi seorang yang memiliki moral yang baik ya. Jadi mulai dari diri sendiri, tunjukkan bahwasanya kita bisa melakukan beretika, melakukan kesopanan ya, kemudian berperilaku baik kepada siapapun. Nah, maka dari itu setelah kita bisa melakukan diri sendiri, kemudian kita salurkan ya ke lingkungan kita terdekat ya, di keluarga, kepada adik kita, kalau punya adik kita contohkan kepada mereka. Kita bisa loh, kita berbuat baik seperti itu. Jangan malah kita menjadi contoh yang buruk ya. Contoh yang buruk bagi adik-adik kita, lingkungan yang paling dekat dengan kita di lingkungan keluarga. Maka setelah kita ibda' binafsik itu ya, setelah kita memulai dengan diri kita sendiri, maka otomatis kita akan menjadi contoh ya, dicontoh oleh orang lain, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang misalnya apalagi nih profesi sebagai pengajar ya, itu sangat, kalau di Jawa itu digugu dan ditiru ya, guru digugu dan ditiru. Jadi tindak tanduk dari seorang guru itu akan menjadi bahan percontohan bagi anak didiknya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi mulai pada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya globalisasi ini kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kita tidak bisa berlepas diri. Artinya kita tidak bisa menghindar ya. Jadi ilmu pengetahuan, teknologi ini seperti dua mata pisau yang memiliki yang satu dampak baik, yang satu dampak buruk seperti itu ya. Yang dampak baik maka kita manfaatkan teknologi ini, misalnya internet itu sebaik-baiknya untuk kemajuan, untuk pengetahuan seperti itu ya. Jadi dengan adanya fasilitas ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan diri kita. Bagaimana dengan adanya tersebut kita bisa lebih misalnya produktif, bisa lebih pintar, bisa mengembangkan pengetahuan kita seluas-luasnya. Ya, sekarang itu belajar mau apapun bisa ya. Yang jurusannya A misalnya bisa belajar jurusan B. Yang misalnya komunikasi penyiaran Islam itu bisa mempelajari tentang ekonomi ya. Apalagi TI ya, kalian komunikasi penyiaran Islam, editing itu kan bisa. Sekarang mudah ya, siapapun bisa belajar apapun, itu sangat mudah itu ya. Jadi itu adalah sisi positif dari perkembangan globalisasi dan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Di sisi lain ada dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya kita bisa, maaf ya, ada konten yang tidak baik ya. Konten-konten yang tidak baik itu sangat mudah kita dapatkan. Tinggal pakai HP, udah kita bisa mengakses apapun itu ya. Kemudian selain itu konten kreator ini yang menjadi perhatian saya juga itu sekarang itu ibaratnya mudah sekali mengatakan hal-hal yang kalau dulu itu ini sebagai umpatan ya. Sekarang itu umpatan kayak sudah biasa itu ya. Jadi umpatan misalnya menguat itu kayak normal. Jadi ini kan semacam normalisasi kayak gitu ya. Jadi ini harus kita kita filter bagaimana yang buruk-buruk itu tidak sampai mempengaruhi diri kita ya. Kemudian setelah itu kemudian tadi mulai dari sendiri kita bisa memfilter. Yang ketiga adalah
lingkungan ya. Lingkungan itu tentu saja yang paling dekat tadi seperti yang sudah saya sampaikan dari keluarga dan lingkungan di mana kita berada. Misalnya kalau mahasiswa berarti lingkungan pertemanan di kampus. Kemudian lingkungan di masyarakat itu juga harus diperhatikan ya. Jadi ketika kita di luar ya, maka jangan sampai kita memiliki teman yang yang nggak jelas. Artinya harus mencari pertemanan ya, circle ya istilahnya sekarang itu circle yang baik agar supaya kita bisa ikut yang baik juga. Kalau kita ikut yang buruk ya kita otomatis akan tergabung dalam pertemanan itu. Maka lingkungan sangat sangat berpengaruh kepada bagaimana karakter seorang itu, apakah dia menjadi seorang yang bermoral atau tidak, seperti itu. Oke. Ada nggak nih Pak pesan-pesan untuk generasi muda Indonesia agar terhindar dari ancaman lunturnya nilai luhur bangsa? Oke, pesan-pesan untuk para pemuda dan masyarakat secara umumnya, bahwasanya fenomena dekadensi moral ini menjadi topik yang semakin hangat untuk diperbincangkan ya. Jadi pesan saya adalah yang pertama, kita harus terus belajar ya, terus belajar. Dengan belajar kita akan bisa mengetahui ya mana yang baik, mana yang buruk ya. Dengan belajar kita juga akan memahami apa sih sebenarnya yang terjadi sampai adanya dekadensi moral ini ya. Kemudian selanjutnya adalah hormati orang. Kepada siapapun itu saling menghormati ya, apalagi sama guru, pengajar, dosen. Itu jangan sampai kita tidak hormat kepada mereka, karena mereka lah yang sudah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu, berbagai macam hal berkaitan dengan pengembangan keilmuan yang kita miliki. Itulah tadi pembahasan kita mengenai ancaman dekadensi moral dan upaya untuk menguatkan nilai moral keagamaan. Semoga dari sini kita semua dapat memetik pesan dan menjadi lebih memahami tentang pentingnya menerapkan nilai moral keagamaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Cukup sekian episode Mutiara Iman kali ini. Saya Nailil Mahmudah mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.